Hai Property Lovers, kami dari J Property. Saya dengan Iing dan saya JP. Hari ini kita beruntung sekali karena kedatangan seorang koordinator gudang di lingkungan gudang yang elit yang letaknya di Cimahi. Kami perkenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Freddy, koordinator gudang Blue Sky Industrial Park yang di Nanjung. Oke Pak Freddy, saya mau tanya nih, lokasinya persisnya di mana sih gudang Blue Sky Industrial ini? Ini di Nanjung Baros. Nanjung Baros di Cimahi ya Pak Freddy ya? Cimahi. Aksesnya gimana Pak? Kalau dari tol apakah jauh atau cukup dekat? Akses sih kurang lebih kalau lancar 6 menit. 6 menit dari pintu tol Baros ya Pak ya? Oke. Jadi aksesnya juga oke ya Pak ya? Bisa masuk kontainer? Kontainer 40 feet. 40 feet masuk. Kalau untuk perizinan gudangnya gimana Pak? Itu perizinan standar ya. Standar. IMB-nya IMB gudang dan ruang usaha bertingkat. Ruang usaha bertingkat, oke. Kalau untuk luas tanah dan luas bangunannya sendiri berapa Pak Freddy? Kalau luas bangunannya semua sama, 705. Yang luas tanahnya yang beda-beda. Itu startnya dari 1.500 sampai 2.900. Jadi untuk luas tanahnya dari 1.500 kurang lebih sampai 2.900 kurang sampai lebih. 2.900. Untuk luas bangunannya standar di 705 ya. Nah, material bangunannya gimana Pak? Apakah oke atau pakainya yang speknya standar? Spek gudang ya dengan coran ketebalannya 20 cm. Terus tinggi gudangnya itu udah kurang lebih 10 meter. 10 meter. Jadi kalau wing box gitu masuk nggak ya Pak? Masuk. Masuk ya. Nah, kalau untuk arsiteknya sendiri siapa Pak? Apa pakai arsitek kondang mungkin? Nah, arsiteknya arsitek yang biasa bangun rumah mewah, teman-teman. Itu kalau yang suka dibangun tuh yang Setra Duta, arsiteknya Harold. Oh, dengan Pak Harold ya? Pak Harold. Oke, nah ini kalau untuk gudang kan kadang-kadang ada yang muatannya berat-berat gitu Pak. Apa mumpuni gudang di Blue Sky Industrial ini? Nah, yang tadi itu ketebalan si gudangnya sendiri kan udah 20 cm. Itu untuk per meter perseginya bisa cover sampai 20 ton ya. Sampai 20 ton. Jadi mumpuni ya Pak ya? Mumpuni. Untuk gudang ini tuh boleh dipakai produksi nggak sih atau untuk penyimpanan aja? Boleh untuk produksi, tapi lebih diutamakannya untuk produksi non limbah atau limbah kering. Kalau limbah basah harus pengurusan sendiri ke Pemkot setempat. Oke. Nah ini kan letaknya di kawasan pergudangan ya Pak Freddy ya. Jadi yang saya mungkin akan tanyakan, mungkin rekan-rekan properti juga yang ingin tanyakan, ini IPL-nya berapa ya? Nah untuk sementara per tahun ini itu dicasnya 3.000 dikali luas tanah. 3.000 dikali luas tanah ya. Harganya cukup ekonomis berarti ya? Cukup ekonomis dengan kawasan pergudangan ya. Oke, siap. Nah, itu udah include keamanan, kebersihan, penerangan jalan umum. Penerangan jalan umumnya udah include ya Pak ya? Oke, listrik yang diberikan yang standar dari kawasan ini berapa? Kalau listrik sih 2.200 standar. Ya, kalau mau ada peningkatan itu gimana Pak? Itu harus urus sendiri atau bisa dibantu sama developer? Harus urus sendiri. Harus urus sendiri ke PLN berarti ada ya? biaya-biaya peningkatan listriknya, dayanya. Oke, kalau untuk airnya gimana Pak? Nah air tuh hanya disediakan instalasi airnya saja. Jadi kalau titik airnya sebenarnya udah ada, tinggal bikin mesinnya aja. Nambah mesin. Itu nggak termasuk ya? Nggak termasuk. Airnya. Oke, Pak Freddy, kalau di sini ada pungli nggak ya? Nggak ada pungli. Nggak ada, jadi aman ya property lovers. Nah, kalau untuk limbah basah atau limbah kimia tadi harus ngurus sendiri ya Pak? Pengurusan sendiri, betul. Oke. Nah, kalau untuk dari keamanannya gimana Pak? Udah ada terorganisir atau harus misalnya pakai satpam pergudang atau seperti apa? Sebenarnya kan dari developer udah ada nge-hire outsourcing ya. Oh, udah ada outsourcing. Jadi udah aman ya Pak? Kalau untuk itu biayanya nambah lagi? Enggak, udah termasuk dari IPL. Oh, dari IPL udah termasuk. Ya? Udah include. Jadi udah ekonomis ya property lovers. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau bongkar muat barang nih, itu harus ada sendiri kita bawa atau misalnya ada dengan lingkungan sekitar ada yang bisa bantu atau seperti apa?
Sebenarnya di tiap gudang kan udah ada pegawainya sendiri ya. Tapi kalau memang harus diperlukan dari pihak luar, ya bisa aja manggil sih. Oh bisa, jadi ada Cuman ya? pasti ada biaya-biaya tambahan. Oke, siap. Nah, kalau untuk harganya sendiri gimana nih Pak Freddy? Mulai dari berapa? Nah, startnya tuh dari 10 miliar sampai 16 miliar. Itu harga belum termasuk PPN. Harganya dari 10 miliar Sampai 16 miliar. sampai 16 miliar. Masih nego nggak Pak? Kira-kira? Itu harga udah net. Oh udah net ya? Harga udah net. Oke, harganya udah net. Nah, untuk pembayarannya seperti apa Pak? Selain cash, apa bisa dengan kredit atau misalnya ada cash bertahap? Dari developer hanya 2 pembayarannya cash, kalau enggak kredit investasi ke bank. Oh, dari kredit investasi. Ada bank rekanannya mungkin Pak? Nah, kalau bank rekanan sih nggak ada. Jadi dari pembeli kalau misalkan ada koneksi ke bank, tinggal diproses Ya, masing-masing. Bisa Untuk dibantu sama ini, pihak J Property ya Betul. Pak ya? untuk kredit investasinya sendiri boleh dijelasin nggak? Karena mungkin untuk beberapa kalangan itu belum terlalu awam bahasanya. Boleh dibantu dijelasin nggak kredit investasi itu seperti apa sebetulnya? Oh, kalau kredit investasi sih khususnya untuk pembelian gudang atau pabrik, itu bank ada programnya, itu kredit investasi namanya. Kan kalau rumah kan KPR, nah kalau untuk gudang atau pabrik itu namanya kredit investasi. Nah, saya pengen coba gali lebih lagi nih tentang pergudangan Blue Sky ini. Ini kan sebetulnya kan kalau di Bandung kan komplek pergudangan atau kawasan pergudangan nggak cuma satu ini ya Pak. Betul. Nah, kalau menurut Bapak kenapa harus di Blue Sky? Karena banyak kelebihannya ya kalau dilihat dari lokasi, terus peruntukannya, terus akses ke kota yaitu lokasinya, dan harganya masih terhitungnya sangat terjangkau. Karena kan sebetulnya kan kalau untuk kisaran 10M sampai 16M untuk gudang sendiri sebetulnya nggak terlalu tinggi ya Pak sebetulnya. Ya, kalau misalkan dihitung tanah dan bangunan masih sangat masuk budget ya. Tapi sebetulnya kan gini, kalau orang-orang tuh cari properti atau apa gitu yang dia butuhin, pasti kan dia memikirkan harga dan lokasi ya Pak ya. Tadi kan kata Bapak kan lokasinya bagus ya Pak. Sebetulnya konsep apa lagi sih yang ditawarin sama si Blue Sky ini selain lokasi dan bangunan? Nah, kalau kita lihat pergudangan di Bandung kan banyaknya itu unitnya banyak ya, nggak eksklusif. Nah, kalau di Blue Sky ini sangat eksklusif karena cuma 15 unit. 15 unit dan ada view gunung, ada view sungai. Jadi lebih apa ya, mengcombine antara kerjaan sama olahraga mungkin. Kerjaan bukan ya di sini. Antara konsep gudang dan konsep alam. Oke. Jadi yang saya tahu Pak Freddy kan di sini udah berhasil menjual gudang di Blue Sky ini ya. Nah, udah berapa unit Pak kalau boleh tahu? Saya sih 2 ya. Nah, sebetulnya saya pengen tahu juga dari yang sudah kemarin beli, ada nggak sih report testimoni dari mereka untuk gudang ini? Ya pastinya cukup puas ya dengan konsep gudang yang ditawarkan dari BSI ini. Pertama kan itu konsepnya kan bisa dilihat sendiri, ini konsep industrial, terus gudang bersih, terus lokasinya. Nah, itu salah satu kenapa klien saya beli di sini. Kita kan sekarang nih posisi ada di dalam gudangnya, gudang Blue Sky ini itu sendiri. Kita bisa lihat bagusnya, kualitasnya, kurang lebihnya seperti ini. Nah, kira-kira Pak Freddy, kalau saya boleh tanya juga, yang cocok untuk yang usaha-usaha apa sih yang lebih cocok untuk ada di gudang ini sendiri? Ya, ini kan luas gudangnya cukup lah ya di 705. Sebetulnya nggak terlalu besar. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Jadi konsep untuk gudang ini itu untuk usaha-usaha di Bandung sebenarnya bisa hampir seluruh usaha bisa pakai gudang ini ya. Contohnya dari alat kesehatan yang sekarang lagi booming, terus bahan bangunan, impor ekspor juga. Bengkel mobil atau manufacturing yang kecil-kecil yang konsepnya
cocok banget ya di sini. Kayak perusahaan besi gitu bisa. Iya. punya. Boleh nggak sih Pak kasih tahu saran buat orang-orang yang di luar sana yang masih ragu untuk ambil Blue Sky ini? Langsung ke lokasi mendingan. Kita survei ke lokasi, lihat ke lokasi, karena ini gudang hanya 15 unit dan udah Eksklusif ya? sold itu 5 unit, sisa 10 unit. Jadi kalau misalkan buat bapak-bapak yang mau beli gudang di sini, pasti eksklusif punya. Dan nggak akan ada di gudang-gudang lain yang konsepnya seperti ini. Tinggal janjian nanti ke sini sama tim kita. Jadi kita bantu ya. Kita bantu. Sekian dari kami, J Property. Semoga apa yang sudah kami bahas tadi dengan narasumber kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian selama ini ya teman-teman. Kami pamit mundur, saya dan Iing pamit mundur. Sampai jumpa.